materi olahraga renang. Halo, ketemu dengan aku, Kiza dan Fiona, yang akan belajar bersama kamu tentang materi olahraga kelas 8. Sebelum mulai, apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, jadi yang akan kita bahas di video ini, yang pertama ada pengertian olahraga renang. Yang kedua, kita akan bahas ruang lingkup olahraga renang. Lalu lanjut ke macam-macam gaya renang, manfaat renang bagi tubuh, dan tahapan-tahapan gerakan renang gaya bebas seperti dari gerakan tangan, kaki, dan pengambilan nafas yang benar. Oke, kita bahas pengertian renang dulu ya. Jadi, renang adalah aktivitas menggerakkan, mengapungkan, atau mengangkat seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air dengan menggerakkan kaki ataupun lengan. Ada pula pengertian renang menurut ahli Muhajir. Menurut Muhajir, olahraga renang adalah olahraga yang menyehatkan, sebab semua otot tubuh bergerak sehingga seluruh otot berkembang dengan pesat dan kekuatan perenang bertambah meningkat. Pengertian olahraga renang udah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke ruang lingkup olahraga renang. Ruang lingkup olahraga renang. Jadi, renang ini kan adalah olahraga yang menggunakan kecepatan dan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan dilakukan seluruh aktivitasnya di dalam air. Nah, ternyata olahraga berenang ini memiliki beberapa gaya renang, yaitu ada gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Di dalam olahraga renang ini, yang diperlombakan bukan hanya keempat gaya itu aja loh, tetapi termasuk juga loncat indah, renang perairan terbuka, dan polo air yang adalah teknik dan gaya berenang yang sering diperlombakan juga. Induk organisasinya pun sama, mengacu kepada FINA dan PRSI. Nah, sekarang kita bahas induk organisasi olahraga renang. Tadi kan udah disebutin ya, FINA dan PRSI. Tapi kalian tahu nggak sih perbedaannya? Jadi, FINA atau Federation International des Nations Amateur, atau yang biasa kita kenal dengan Federasi Renang Internasional, adalah induk organisasi olahraga renang internasional. Lalu, sedangkan PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia adalah induk organisasi olahraga renang nasional atau di Indonesia. Oke, ruang lingkup olahraga renang udah kita bahas ya. Sekarang kita lanjut yuk ke macam-macam gaya renang. Hayo, ada yang notice gak nih? Tadi kita udah sebutin 4 macam gaya renang loh. Yuk, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ada gaya bebas atau freestyle. Cara melakukan gaya bebas yang pertama yaitu setelah meluncur, posisikan dada dan wajah menghadap ke dalam air. Kedua, gerakan kaki seakan menendang dari atas ke bawah dan bawah ke atas secara terus-menerus. Dan pastikan juga kaki sejajar dengan air. Ketiga, gerakan kaki tangan secara bergantian, kanan, kiri, seperti orang mengayuh. Keempat, kita dapat mengambil nafas dengan cara menoleh ke kanan atau ke kiri, supaya oksigen yang kita hirup banyak dan mulut tidak kemasukan air. Saat mengambil nafas, pastikan posisi mulut di atas permukaan air. Lanjut. Kedua ada gaya dada. Dalam internasional, gaya dada ini disebut dengan istilah breaststroke. Oke? Nah, berikut ini cara melakukan gaya dada. Yang pertama, setelah meluncur, tetap kondisikan dada dan kepala menghadap ke air. Yang kedua, buka kedua belah kaki dengan cara menendang keluar. Ketiga, buka kedua belah tangan ke samping agar dapat terbelah sehingga badan lebih cepat maju ke depan.
keempat, saat gerakan tangan sudah selesai, kedua belah kaki menendang air ke arah luar seperti kaki katak menendang air. Lalu yang kelima, kaki dan tangan digerakkan secara bergantian. Saat kaki bergerak, tangan diam dengan posisi lurus ke depan. Nah, nanti pada saat tangan bergerak, kaki diam lurus ke belakang. Yang ketiga, gaya punggung atau backstroke. Cara melakukan gaya punggung yang pertama adalah posisikan tubuh telentang di air. Kedua, meluncur dengan posisi tersebut. Setelah itu, secara bergantian, gerakan kedua belah tangan dari belakang kepala menuju pinggang. Agar kecepatannya lebih tinggi, gerakan tangan dikondisikan seperti mengayuh. Yang ketiga, kaki menendang air dari atas ke bawah secara bergantian. Dan yang keempat, lakukan dengan tenang. Tidak hanya itu, badannya juga harus lentur dan tidak kaku ya. Lanjut ke gaya renang yang keempat, yaitu gaya kupu-kupu atau butterfly stroke. Cara melakukan gaya kupu-kupu yang pertama, setelah meluncur, arahkan kedua belah lengan dari atas ke bawah dengan digerakkan keluar sebelum mengayun ke depan. Yang kedua, secara bersamaan dan terus-menerus, gerakan kaki menendang atas dan ke bawah seperti gerakan ekor ikan lumba-lumba. Yang ketiga, saat kepala muncul di atas permukaan air, hirup oksigen melalui mulut sebelum kepala masuk lagi ke dalam air. Dan yang keempat, saat kepala masih di dalam air dan akan muncul ke atas permukaan air, hembuskan udara melalui mulut dan hidung. Dan bersiaplah untuk menghirup oksigen setelah ini. Nah, macam-macam gaya renang udah kita bahas ya satu persatu. Yuk lanjut ke manfaat renang bagi tubuh. Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau ternyata olahraga renang itu punya banyak sekali manfaatnya? Aku di sini udah tulis nih 5 manfaat dari olahraga renang. Yang pertama adalah untuk memelihara kesehatan jantung. Menurut penelitian, olahraga renang ini dapat meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh. Selain itu, berenang juga bisa meningkatkan kemampuan tubuh menggunakan oksigen. Dan juga bisa membantu kita untuk menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke. Nah, yang kedua adalah untuk mengurangi stres. Ketiga, untuk menurunkan berat badan. Yang keempat, untuk menambah tinggi badan. Saat berenang, tubuh akan bergerak. Ketika berada dalam air, tubuh juga harus bergerak melawan gravitasi. Hal tersebut berarti dada dan tubuh bagian atas akan melakukan peregangan dan kontraksi secara kontras. Gerakan tersebutlah yang bisa meningkatkan pertumbuhan tubuh kita. Nah, lanjut, manfaat dari olahraga renang yang terakhir adalah mengatasi saraf kejepit. Salah satu cara untuk mengatasi saraf kejepit adalah dengan berenang. Berbagai gerakan dalam renang bisa membuat otot-otot punggung dan tulang belakang menjadi lebih santai dan rileks. Tapi kalau kita tidak pemanasan terlebih dahulu, justru akan menyebabkan otot-otot kita menjadi kram loh. Oke, manfaat renang bagi tubuh udah kita bahas. Tinggal satu lagi nih yang belum kita bahas, yaitu tahapan gerakan renang gaya bebas. Nah, tahapan gaya renang bebas kita bahas mulai dari gerakan kaki ya. Gerakan kaki berfungsi sebagai stabilisator dan usaha penggerak agar perpindahan lebih cepat. Teknik gerakan kakinya sebagai berikut. Yang pertama, menggerakkan kaki naik turun secara bergantian. Yang kedua, gerakan kaki dimulai dari pangkal paha dan kemudian gerakan menendang tekuk pada lutut, kemudian diikuti meluruskan kaki pada akhir tendangan. Yang ketiga, telapak kakinya nih
tapi gerakannya harus secara halus. Jangan terlalu kaku juga ya. Lalu yang keempat, kekuatan kaki pada saat menendang ke bawah dilakukan dengan keras. Nah, teman-teman, kita bisa berlatih gerakan kaki ini dengan dua cara loh. Bisa dengan dibantu teman seperti gambar kanan atas, atau dengan cara berpegangan pada dinding kolam seperti pada gambar di kanan bawah. Gerakan kaki udah kita bahas ya, sekarang kita lanjut ke gerakan lengan gaya bebas. Gerakan lengan gaya bebas terdiri dari dua teknik. Yang pertama ada gerakan recovery dan gerakan mendayung. Gerakan recovery adalah gerakan selama berada di luar air. Gerakan ini memindahkan telapak tangan saat keluar dari dalam air yang fungsinya untuk mengangkat kepala untuk keluar dan masuk ke dalam air. Lalu gerakan tangan mendayung terdiri dari gerakan seperti mendorong. Gerakan ini dimulai dari ujung jari tengah yang pertama kali menyentuh air, kemudian diikuti pergelangan tangan dan lengan atas. Tangan yang dimasukkan ke dalam air tepat berada di posisi depan bahu. Siku dibengkokkan ke bawah, jari tangan dirapatkan, dan pergelangan tangan ditekuk. Gerakan selanjutnya adalah menarik tangan hingga lurus di samping badan, lalu dikeluarkan dari air dengan posisi tangan lurus. Selanjutnya kita akan bahas pengambilan nafas gaya bebas. Teknik pernafasan ini dilakukan menggunakan mulut. Pengambilan nafas pada saat renang gaya bebas adalah dengan memiringkan wajah ke salah satu sisi, bisa ke kanan ataupun ke kiri. Lalu pengambilan nafas harus bersamaan dengan gerakan saat lengan berputar untuk keluar dari air. Lalu pada saat recovery, salah satu lengan, mulut mengeluarkan nafas di dalam air. Untuk gambar lebih jelasnya, kalian boleh balik lagi ya ke gaya bebas atau freestyle. Di situ ada gambar perenang sedang menghembuskan nafas di dalam air dan juga menghirup napas di atas permukaan air. Yeay, pembahasan kita udah selesai. Terima kasih ya karena kamu udah mau belajar bersama aku di pembelajaran ini tentang olahraga renang. Maaf ya kalau tadi ada kesalahan dalam penulisan. Semoga apa yang dijelaskan dapat dipahami ya. Bye, sampai jumpa.